Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 fisiologi yang beranggotakan saya sendiri, Alvita Fatih Indrana dengan NIM 6103420076 dan teman saya Anggoro Hendro Rencoko dengan NIM 6103420077 dan yang terakhir Gilar Hoirul Alfan dengan NIM 6103420078. Kami akan mepresentasikan artikel yang berjudul Peran Program Pelatihan Aerobik dan Anaerobik di CD 34+ Sel Punca dan Variabel Fisiologis yang dipilih. Olahraga adalah salah satu strategi non-farmakologis yang paling kuat, mampu memengaruhi hampir semua sel dan organ dalam tubuh. Dalam konteks ini, jalannya selama dekade terakhir berfokus pada tindakan latihan sel induk dewasa telah muncul selama dekade terakhir. Perubahan perilaku sel induk dewasa dari berbagai daerah, termasuk otot kerangka dan sistem kardiovaskular, telah terbukti terjadi sebagai respon terhadap olahraga. Di sisi lain, otot berkontraksi lebih dari 50% kekuatan maksimal akan mengembangkan kekuatan dengan cepat, bahkan jika kontraksi dilakukan hanya beberapa kali setiap hari. Mereka juga menambahkan bahwa selama kontraksi otot, aliran darah akan meningkat sekitar 13 kali lipat, tetapi juga aliran menurun selama setiap kontraksi otot. Penurunan aliran ini disebabkan oleh kompresi pembuluh darah intramuskular, tetapi aliran darah ke otot meningkat selama kontraksi. Identifikasi EPC, ekspresi permukaan sel dari berbagai penanda protein. Tidak ada definisi langsung dari penanda EPC, karena sel-sel ini tampaknya merupakan kelompok heterogen yang terkait dengan profil ekspresi antigen permukaan sel yang berbeda. Molekul yang umum dijelaskan yang berfungsi sebagai penanda biologis untuk pengenalan populasi EPC termasuk CD34+, CD133, dan FEGFR2. Studi perintis Asara et al. Mengungkapkan peran program pelatihan aerobik dan anaerobik pada sel punca CD34+ dan variabel fisiologis terpilih. Materi dan metode yang dipilih adalah 20 atlet pria sehat berusia 18-24 tahun dengan riwayat latihan 4-9 tahun direkrut untuk penelitian ini. Atlet harus melakukan olahraga teratur minimal 3 hari per minggu, laki-laki aktif rendah yang sehat, dan peserta yang cocok BMI N sama dengan 10. Berusia 20-22 tahun, direkrut sebagai kontrol. Subjek kontrol tidak boleh memiliki riwayat olahraga teratur baru-baru ini. Peserta disaring dan diminta mengisi kuesioner riwayat kesehatan dan aktivitas fisik. Sampai partisipan bukan perokok, non-diabetes, dan bebas penyakit kardiovaskular, paru-paru, dan hati. Peserta tidak. Selanjutnya itu ada prosedur penguji. Semua peserta terlibat dalam kunjungan screening pendahuluan untuk mengevaluasi tekanan darah, istirahat, dan profil kimia darah puasa untuk menyingkirkan adanya penyakit kardiovaskular dan untuk mendapatkan sampel darah untuk analisis dan pengujian BMI. Sedangkan untuk estimasi laktat digunakan alat Acusport. Kami biasanya menentukan laktat dalam darah utuh daripada plasma atau serum. Sampel darah diambil dengan subjek dalam posisi duduk diam dari vena antikubital ke dalam tabung steril yang berisi EDTA. Untuk penghitungan sel darah menggunakan penghitungan Coulter. Eritrosit manusia adalah unit dewasa dari sel darah merah. Hemoglobin adalah protein 200 hingga 300 juta molekul hampir bulat di setiap sel darah merah. Memiliki berat molekul 64,458 berdasarkan struktur kimia dari rantai alfa dan beta. Kemudian ada prosedur. Tes ini didasarkan
pada kemampuan antibodi monoklonal spesifik untuk mengikat determinan antigenik yang diekspresikan oleh leukosit. Pewarnaan khusus pada leukosit dilakukan dengan menginkubasi sampel dengan reagent IOTES. Flow cytometer mengukur difusi cahaya dan fluoresensi sel. Itu memungkinkan delimitasi populasi minat dalam jendela elektronik yang dilakukan pada histogram yang menghubungkan difusi ortogonal cahaya dan difusi cahaya sudut sempit. Fluoresensi sel yang dibatasi dianalisis untuk membedakan peristiwa yang diwarnai secara positif dari yang tidak diwarnai. Prosedur di bawah ini berlaku untuk aplikasi standar. Selanjutnya itu ada program pelatihan aerobik. Fase musim awal. Fase pelatihan ini berlangsung selama 4 minggu pertama dari program 12 minggu. Seminggu biasanya terdiri dari mengikuti jarak tempuh aerobik 3 mil pada hari Senin dan Rabu dengan latihan tempo cepat pada hari Selasa, ambang batas anaerobik dan kecepatan balapan, latihan dengan tempo lebih ringan pada hari Kamis, latihan lambat 20-40 menit dari lari pada hari Jumat. Perlombaan pada hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Latihan beban dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Selama fase awal musim, para atlet harus melakukan satu kali lari yang sangat panjang setiap 14 hari dan latihan harus berlanjut dalam durasi setiap 2 minggu sebanyak 5 menit. Intensitas 140-150 detak per menit. Fase tengah musim harus dimulai setelah 4 minggu dan berlanjut hingga minggu 8. Selama fase ini, pelari harus menjalani satu kali lari dengan kecepatan aerobik yang sangat panjang setiap 14 hari, yaitu kisaran 20-50%, lebih lama dari waktu lari mereka dalam seminggu. Setiap 2 minggu, waktu lari bertambah 5 menit. Latihan beban dilanjut pada hari Senin dan Rabu. Perbedaan dengan fase ini dibandingkan dengan fase awal adalah durasi dan intensitas pekerjaan berada pada level yang lebih tinggi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai program pelatihan aerobik. Fase terakhir mencakup 4 minggu terakhir dari program pelatihan 12 minggu. Penting untuk melanjutkan lari kecepatan aerobik untuk memastikan efisiensi tenaga. Dengan mempertahankan durasi latihan, meningkatkan interval istirahat dan sedikit mengurangi intensitas pengulangan, pelari pulih dari pekerjaan tengah musim dan tampil pada tingkat yang optimal. Seiring berjalannya musim, program latihan menjadi semakin teknis, spesifik, dan setel dengan baik. Intensitas meningkat mencapai 170 denyut per menit. Atlet diharapkan memiliki detak jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pelatihan pemrograman berdasarkan konsentrasi laktat darah lebih baik daripada pemrograman hanya pada detak jantung, karena laktat berhubungan langsung dengan metabolisme otot dan adaptasi otot, dan dengan demikian seseorang dapat menggunakan laktat untuk menentukan intensitas pelatihan pada awal program pelatihan, memantau pelatihan melalui detak jantung setiap hari dan menghubungkannya dengan laktat setiap beberapa minggu untuk mengontrol intensitas. Kebanyakan ilmuwan setuju bahwa intensitas latihan di bawah 4 mmol/L paling efektif dalam meningkatkan daya tahan aerobik, fungsi jantung, dan profil lipidemik. Total volume darah yang bersirkulasi normal adalah sekitar 8% dari massa tubuh. Sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit terbentuk di sumsum tulang yang sebenarnya merupakan salah satu organ terbesar di tubuh mendekati ukuran dan berat hati. Sel induk hematopoietik adalah sel-sel sumsul yang mampu memproduksi semua jenis sel darah. HSCS berasal dari sel punca yang tidak terikat dan kuat yang dapat dirangsang untuk membentuk sel manapun di dalam tubuh. Melaporkan bahwa efek akut dari olahraga pada darah menyebabkan pelepasan cairan dari komponen vaskuler yang menurunkan volume plasma dan darah. Kehilangan cairan dari plasma ini menurunkan volume plasma dan menyebabkan hematokrit dan konsentrasi metabolit plasma meningkat, yang disebut
hemokonsentrasi. Faktanya, hemokonsentrasi yang signifikan terjadi ketika seseorang bergerak dari posisi terlentang ke posisi vertikal. Respon ini diikuti oleh hemokonsentrasi yang lebih berharap yang terjadi dengan peningkatan intensitas latihan. Dan dari perubahan ini lebih besar selama tekanan darah tinggi yang terkait dengan latihan ketahanan daripada selama latihan dinamis yang lebih lama. Menambahkan bahwa olahraga berkepanjangan yang melibatkan keringat meningkatkan kehilangan cairan yang dari tubuh, dan derajat hemokonsentrasi dapat dievaluasi baik dengan mengukur volume plasma secara langsung atau memperkirakan perubahan relatif dalam volume plasma dari pengukuran hemoglobin dan hematokrit. Viskositas darah juga meningkat di atas apa yang diharapkan untuk efek hemokonsentrasi. Selain itu terjadi kerusakan eritrosit disebut hemolisis yang meningkatkan konsentrasi hemoglobin plasma. Robert dan Roberts menyatakan bahwa adaptasi kronis terpenting yang meningkatkan daya tahan otot jangka panjang adalah peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria. Volume mitokondria yang meningkat juga akan memberi otot rangka kemampuan untuk meningkatkan V02 max. Mereka sampai pada hasil bahwa ada peningkatan yang signifikan pada pengukuran pasca dalam penghitungan sel induk CD34+ per CD45+ V02 max dan waktu lari 1500 meter sehubungan dengan pelatihan ketahanan dan ketahanan. Latihan ketahanan merangsang sintesis protein otot rangka yang dinyatakan sebagai hipertrofit otot. Baru-baru ini telah diterapkan bahwa sintesis protein myofibrilar sudah distimulasi secara maksimal pada 60% 1 RM dalam keadaan pasca absorpsi tanpa peningkatan lebih lanjut pada intensitas beban yang lebih tinggi. Melaporkan bahwa latihan resistansi volume tinggi beban rendah lebih efektif dalam menginduksi anabolisme otot akut daripada beban tinggi volume rendah atau mode latihan. Ketahanan yang sesuai dengan pekerjaan, 15 pria muda melakukan 4 set latihan ekstensi kaki unilateral pada beban dan atau volume yang berbeda. Aktivitas fisik teratur dikaitkan dengan peningkatan fungsi endotel yang telah dikaitkan dengan insiden penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Menyarankan bahwa peningkatan HPCS mencerminkan adaptasi terhadap pelapisan neutrofil, stres dan mediator inflamasi terkait olahraga yang menunjukkan modulasi aktivitas sumsum tulang ke kebiasaan berjalan. Jumlah HPC meningkat secara signifikan dalam darah. Sumsum tulang mencit setelah 7 hari latihan yang berlangsung selama 28 hari program pelatihan. Yang melakukan program latihan 12 minggu pada pasien dengan penyakit arteri koroner asimptomatik. Hasil menunjukkan peningkatan 2,9 0,4 kali lipat dalam sirkulasi EBCS pada kelompok latihan. Peningkatan ini berkonsentrasi dengan peningkatan aliran yang dimediasi, dialasi, dan tidak ada sintesis. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.